Iya, jadi saya kira saya sekedar mengantarkan saja. Jadi ini kan forum buat kawan-kawan untuk ngudoroso, dan terutama kita bicara tentang seni rupa di Surabaya karena sudah kita undang pembicara handal Cak Agus Kucing ini. Beliau ini sudah malang melintang lah, suwe nang Perancis, suwe nang Taiwan, sudah keliling-keliling kemana-mana lah. Jadi saya kira kapasitas dan pengalamannya itu cukup lah untuk kemudian mewadahi pergerakan kawan-kawan lah. Tapi saya kira ini adalah forum yang cukup luas lah, karena saya lihat ada beberapa kawan, ada kawan dari Jogja, ada kawan dari Magetan, ada kawan dari Solo, ada kawan dari Jakarta yang ikut hadir lah. Jadi saya kira DKS ini kan adalah bagian dari komunitas Dewan Kesenian se-Indonesia. Jadi waktu Desember 2023 itu saya dengan Mas Adi itu salah satu steering komite untuk Munas Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia. Waktu Munas Desember tahun 2023 itu dihadiri oleh 279 Dewan Kesenian kota, kabupaten, dan provinsi seluruh Indonesia. Jadi saya kira apa yang terjadi di DKS itu sudah tersebar dan sudah menjadi isu perbincangan di kalangan jaringan kawan-kawan Dewan Kesenian kota, kabupaten, dan provinsi di seluruh Indonesia. Makanya malam hari ini ada hadir dari beberapa kawan dari beberapa kota, ada Solo, ada Jogja, ada Jakarta, ada Magetan, yang ikut hadir untuk kemudian ingin tahu seperti apa sih sebenarnya situasi yang dihadapi oleh Dewan Kesenian Surabaya. Saya kira apa yang terjadi di dalam Dewan Kesenian Surabaya itu secara organisasional kawan-kawan sudah bisa googling lah ya, googling dan lihat bagaimana, sebab di situ sudah kita tulis bagaimana kronologinya, bagaimana situasinya, baik secara sosial, secara politik, secara undang-undang pemajuan kebudayaan. Saya kira itu sudah cukup komplit. Jadi kalau kemudian itu akan menjadi isu nasional, saya kira itu sudah barang tentu lah, sudah barang tentu. Sebab apa yang terjadi di Dewan Kesenian Surabaya itu merepresentasikan pada jejaring kawan-kawan Dewan Kesenian seluruh Indonesia. Saya kira pengantar dari saya itu, silakan pembicaraan itu cair sajalah. Di dalam forum ini cair sajalah, kita bisa ngobrol, berkembang ngalor ngidul, ngetan ngulon lah, supaya nanti materinya itu bisa lebih gayeng. Jadi saya kira sebagai Ketua Dewan Kesenian Surabaya saya mengantarkan saja. Monggo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka. Matur nuwun. Terima kasih. Oke, kita mulai langsung aja. Mas Agus Kucing, monggo. Ini moderatornya belum. Masih sholat, kita tunggu ya, masih sholat, tapi enggak apa-apa. Nanti tinggal disambung aja, menghemat waktu. Saya kira kita lanjutkan dulu dari semua tadi pembicaraan tadi ya. Bagaimana Anda merespon dari semua pembicaraan tadi? Silakan. Ya, menurut saya tadi menarik. Jadi ada poin-poin yang sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya ya, nah saya ini pernah keliling ya di Asia, di Korea, di Taiwan, di Malaysia, Singapura, terus beberapa karya juga pameran ya di Prancis bolak-balik. Nah, pengalaman saya di Korea sebenarnya itu kalau menurut saya menarik apa yang dibincangkan tadi tentang bagaimana yang namanya kekuasaan itu membuat satu strategi kebudayaan. Itu satu strategi kebudayaan, yaitu tadi bagaimana yang namanya habitus gitu, itu betul-betul diperhatikan. Jadi salah satunya
di satu kota gitu, itu bisa ada museum seni kontemporer, museum seni yang sifatnya kelokalan, ya, sejarah lokal itu. Lalu juga ada dibangun institusi seni gitu ya. Itu setiap kota, hampir setiap kota kalau saya lihat. Ya. Jadi memang menurut saya penting kekuasaan itu ya harus memikirkan yang berhubungan dengan itu, seperti Mas Topik Monyong tadi bilang bahwa ya itu pemerintah itu memberikan kewenangan kepada dewan, cuman dewan bukan sebagai penyelenggara, itu dari dulu Mas Monyong ya. Jadi menggulirkan produksi wacana. Jadi isu-isu apa yang terjadi baik lokal maupun global itu diwacanakan, gitu. Karena apa? Menurut saya salah contoh itu tadi. Kenapa yang namanya Korea kuat? Ya, Korea kuat secara nasionalisme, produknya kuat, seninya kuat sebagai satu negara maju. Karena mereka percaya pada SDM-nya, yaitu istilahnya itu bahwa seniman itu adalah investasinya negara, dalam pengertian bahwa mereka berkarya itu bisa mendatangkan macam, jadi bisa mendatangkan, kalau ada event besar akan mendatangkan berbagai seniman dari luar negeri, dia nginap di hotel dan lainnya, itu ada pajak yang masuk pada negara, ya, seperti itu salah satunya. Jadi itu elemen salah satu. Lalu dibuatkan di kota itu waktu itu saya di Korea itu ada kampung seniman, tapi gede. Dia berada di yang namanya Box City. Jadi kayak Surabaya gini tapi bentuknya box itu kotanya. Ya. Nah di situ tempat kreatifnya para seniman, ada kafe, ada orang berkarya dan lainnya. Boleh nyewa, boleh dibeli lahannya itu. Di Taiwan juga gitu sama. Tapi itu semua bagian dari strategi kebudayaannya pemerintah, gitu. Karena menurut saya memang salah satu dari kekuatan pertahanan itu adalah seni dan budaya. Ya, makanya mereka betul-betul memberikan fasilitas pada seniman, tidak hanya ruang untuk berpamer, tapi memberikan ruang untuk berproduksi. Ya, jadi di sana kalau pemerintah itu punya program seperti residensi, jadi harus bertanggung jawab, berkarya di situ selama berapa bulan, dikasih dana, yang itu memang ya kewajiban ya. Nah, lalu mereka bertanggung jawab, lalu mereka menyelenggarakan macam-macam pameran, workshop dan lainnya. Nah, produksi dari mereka itu yang merupakan satu ilmu pengetahuan. Jadi kenapa seni rupa seperti negara-negara kita berkembang cepat? Karena apa? Mereka yaitu tadi bahwa seniman itu investasi, Pak. Investasi. Itu. Seperti waktu di Prancis tahun 2010, Prancis itu ekonominya hancur, Pak. Eropa hancur. Jadi apa yang dijual? Yang dijual itu adalah museum, Pak. Tempat-tempat heritage dijual, diperbaiki supaya apa? Devisa datang dari pariwisata. Salah satu contoh. Nah, jadi satu kekuatan bahwa seni dan kebudayaan itu punya peran penting karena di dalamnya apa? Di dalamnya bisa memberikan satu ketahanan, Pak. Gitu. Ya. Dan negara juga ada masukan. Makanya kalau kita di Surabaya, nah habitus itu kalau menurut tadi Mas Adi Wicaksono, ya kita harus mencari, membentuk, ya seperti apa, gitu. Jadi seperti apa? Biar ada satu perbedaan antara Jogja sama Jakarta, kan gitu. Mas Topik Monyong, seru Pak. Iku yang Hindu itu, Madura itu kalau aku ke belakang dari studioku, itu kira-kira cuma berapa ratus meter sudah rumahku. Made ya masuk di situ. Nah itu guyup di situ, ya ada macam-macam komunitas. Jadi banyak
di pinggiran itu banyak. Nah, persoalannya bagaimana memberikan mereka satu produksi wacana. Jadi bukan show off ini ya. Show off. Jadi bagaimana ya kalau kita merancang mungkin harus ada desain yang sustainability, desain yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti pada satu program. Itu. Tidak berhenti satu program. Nah, ya tugas kekuasaan adalah bagaimana mensinergikan itu. Karena apa? Ketika itu mind mappingnya sudah ketemu, ya kan? Mind mappingnya sudah ketemu, maka kita akan bisa melihat strategi apa sebenarnya yang dilakukan oleh kekuasaan pada satu kota itu. Gitu. Nah, kalau itu tidak kelihatan, maka ya kita hanya berputar-putar di wilayah perdebatan sesama seniman. Ya, tapi dari itu tidak melahirkan satu produksi wacana. Nah gitu. Mulai zamannya Bagas, zamannya Gaprak, zamannya Bambang Kuncung gitu ya gitu aja, ya kan. Mesti memang harus keluar dari situ. Ya memang sebagai Surabaya sebagai satu habit yang memang lebih pada nilai industrial ya. Nah, atau kalau di seni rupa kita ini hanya sebagai satelit. Jadi cuma satelit itu, ya satelit. Tapi secara mungkin secara nilai, secara estetika itu sopo nggak ada. Kita belum sampai hari ini, menurut saya belum. Ya, estetika. Kalau masa pondasi jelas, masa pondasi, aksena jelas, kan gitu. Ya, zaman dulu jelas, karena mereka punya dasar pemikiran yang harus berbeda dengan Jogja dan lain-lainnya. Jadi ada satu produksi wacana jelas. Nah, setelah itu perkembangan, ya kita harus melihat kembali bahwa di sekitar ini banyak gen milenial, gen Z dan lain-lainnya yang mereka lebih dekat pada teknologi dan kebudayaan lokal mereka. Nah ini kalau kita nggak melihat itu sebagai satu istilahnya habit, ya kita akan kembali lagi seperti dulu ya wis ngene aku karo monyong tukaran nyong ya apa sih kok lah seperti itu kok karo Bagas piye enake piye gitu. Harus ada satu gerakan yang menuju pada gerakan besar gitu loh, terutama di estetika ya gitu. Nah seperti apa maksudnya supaya bisa membedakan antara kita dengan yang lainnya gitu loh ya, karena kita beda banget. Diskusi ini aja yang muda ya dari kampus itu mah nggak ada. Padahal kita sudah sebar ke kampus-kampus. Nah, pertanyaan ada apakah dengan itu? Lah, iya, ada dengan kita, ya kan? Ada apa enggak? Karena mungkin mereka sudah membuat satelit-satelit di luar dari itu, pameran di kafe, pameran di mana? Mereka sudah punya forum-forum yang ya memang setara dengan mereka. Ya, jadi mereka bergerak di luar dari pusat, lalu mereka membuat medan sosial ya sendiri. Jadi menciptakan itu. Jadi kalau kita melihat di kafe-kafe itu banyak teman-teman muda yang pameran dan menurut saya keren-keren karena ada satu pemikiran. Kadang-kadang juga ada bedah buku ya, ada bedah buku yang menarik di program itu dan itu banyak. Nah sebenarnya tugas dari kita adalah melakukan riset itu tadi dari melakukan riset dari itu ke itu, lalu itu kita bedah ya. Kalau itu tidak pernah kita lakukan, kita akan kembali muter aja ya. Kalau dari saya itu beberapa itu aja sih. Tadi ada Mas Henry, saya kira Mas Henry ini menarik karena dia punya arsip yang keren saya kira. Ayo Mas Henry, mau nggak Mas Henry? Ini transfer, iya, waduh transfer. Ayo, ini Mas Henry ini menarik, dia punya sejarah pengarsipan ini. Ayo Mas Henry. Oke, terima kasih diberi kesempatan. Terus terang saya
tidak mengira diskusinya Agus Kucing ono sing gelem teko gitu. Ya meskipun jumlahnya tidak banyak tapi secara kualitas ini menurut saya luar biasa gitu loh. Ya toh. Karena terus terang saya sakit hati ketika ada yang ngomong gak usah bikin diskusi, nang Google wis akeh jare ngono. Taek asu. Ya. Jadi saya supaya tidak ngelantur kalor gitu, saya kembali ke topiknya Kucing yang ngomong soal habitus ya. Habitus apa ya? Habitat itu ya. Nah, nuwun sewu kalau saya sedikit flashback ya. Jadi yang namanya Balai Pemuda ini kan sebuah habitat yang sangat subur bagi tumbuhnya kesenian, kebudayaan, dan intelektualitas gitu ya. Nah, saya kira acara kecil ini dalam tanda kutip itu justru mencoba menumbuhkan kembali, mengembangkan kembali apa yang pernah hidup di Balai Pemuda yang sekarang ini mendapatkan tantangan besar. Ya. Salah satu tantangan itu adalah yang ada di belakang ini misalnya. Ini semangat dan iklim kapitalisasi ini akan terus-menerus semakin membesar. Sejauh mana kita bisa bertahan dengan itu? Dulu ada kelompok diskusi Sabtu di Bengkel Muda. Ya, ketika DKS vakum saya bikin kelompok diskusi Surabaya seperti itu ya. Tadi juga sudah diceritakan setiap kali ada pameran lukisan selalu ada diskusi-diskusi gitu loh. Saya terus sang iri dengan Batu gitu ya. Pameran di Raos itu 10 hari, diskusinya hampir tiap hari. Itu dan yang datang lumayan banyak gitu loh. Saya sampai ragu-ragu teman tasnya teko gitu. Saya sempat-sempatkan diri saya hadir ke sana. Saya ngomong-ngomong saya selamat tak delok daftar hadire. Sing teko ado-ado malah nih. Dari Kediri, dari Cangar, dari Batu, dari mana-mana. Gendeng dari Tulungagung. Galeri kecil di Raos Batu itu loh. Acara diskusi pameran lukisan. Sing teko luar kota kabeh. Dan itu anak-anak muda. Iki apike opo gitu loh. Daya tariknya di mana gitu loh. Nah, jadi kalau kita sekarang punya tempat yang sangat strategis di DKS ini, tidak bisa kita manfaatkan sebagai kawah candra di muka ya, untuk seni budaya Surabaya, alangkah sayangnya gitu. Makanya saya setuju ketika kita di grup ngomong-ngomong, diskusinya jangan di dalam, di luar aja seperti ini. Ya wis bagus loh, kene ketok gitu loh. Ini nang jero kesane kok dari seniman untuk seniman gitu. Rame nang jero tapi gak ketok, ini kan ketok gitu loh. Ya, perkara sing ketok pura-pura micak ya gak apa-apa gitu loh. Tapi kan kelihatan gitu loh. Ya, itu satu. Kemudian yang saya juga ingin sampaikan gitu ya. Saya setuju ketika diskusi ini di atas namakan DKS. Karena yang namanya DKS sekarang sedang dalam ancaman gitu ya. Ya, dalam ancaman. Ya kita tahu lah dalam perkembangan belakangan ini ya. Sebetulnya hari-hari ini kan sudah melewati deadline pengusiran itu ya. Nah, celakanya teman-teman wartawan tuh nggak tahu persis persoalan gitu. Ketika wawancara dengan Eri wali kota dibilang, enggak kita nggak ngusir kok. Kita kan cuma cari tempat untuk DKS yang baru. Dari mana? Makanya saya usul sama Mas Krisman, kumpul ya wartawan dikuliahi gitu loh. Persoalannya apa? Karena jangankan DKS, Balai Pemuda aja mereka nggak ngerti. Sejarahnya itu ya apa nggak ngerti gitu loh. Bagaimana mungkin Dewan Kebudayaan yang ternyata deskripsinya tidak sama seperti yang kita bayangkan akan menggusur DKS yang sudah 50 tahun lebih. Ini kan tidak masuk akal gitu loh. Lalu apa kalau Dewan Kebudayaan ono kemudian dibikin wali kota, ya gak apa-apa lah itu, gaya gitu loh. Tapi jangan itu kemudian untuk mematikan DKS. Dan Dewan Kebudayaan yang ada sekarang ini, itu kan berbeda konsepnya dengan Dewan Kebudayaan yang ada di Jogja, Dewan Kebudayaan yang ada di Jakarta, Dewan Kebudayaan yang ada di Kediri, bahkan di Pasuruan kan berbeda. Yang ada di kota-kota lain itu kan semacam metamorfose dari Dewan Kesenian. Sementara yang di sini, lembaga penasehat pemerintah bidang kebudayaan. Tujuannya cuma memberikan nasihat, memberikan pertimbangan, tidak boleh mengadakan kegiatan, gak punya dana, loh. Terus apa gunanya gitu loh. Ya, saya baca kan itu lucu gitu loh. Nah makanya saya kira kita semua punya kepentingan moral lah terhadap DKS, terhadap Balai Muda, terhadap kehidupan kesenian di Surabaya. Kita lawan, ya kita lawan dengan cara bikin kegiatan seperti ini, ya. Perkara ada orang-orang lain, ada teman-teman kita yang melawan dengan cara melukis bersama, ya silakan itu ya. Kita punya cara masing-masing. Si Heru ini gigih sekali dia melawan bikin acara
apa latihan biola wis ya. Di emperan wis ya, gak ada izin gak masalah gitu. Yang penting muridku akeh, yang penting terlaksana. Itu catatan penting gitu loh. Bahwa tanpa keterlibatan pemerintah, kesenian bisa hidup. Ya, gak perlu ngemis-ngemis di oleh SK teko wali kota, gak penting gitu loh. Iya toh? Nah, perkara kemudian DKS dipermasalahkan karena tidak punya alasan yuridis formal. Kita ini punya hak historis. Tahun 71 DKS berdiri itu sudah berapa tahun tuh? 50 tahun lebih. Itu jauh lebih sakti dibanding SK wali kota. Sama seperti bengkel seharusnya. BMS itu tahun 72. DKS tahun 71. Hak historis itu jauh lebih kuat dibanding SK wali kota. Jadi sangat lucu kalau kemudian wali kota bikin surat karena saudara tidak mempunyai hak konstitusional menempati area Balai Pemuda, maka wajib mengosongkan. Lucu. Ya, lucu gitu loh. Hak historis jauh lebih kuat. Seharusnya pemerintah itu melegalkan, ya, melegalkan lembaga-lembaga yang sudah puluhan tahun menempati DKS, maka diformalkan. Karena saudara sudah menempati DKS sudah puluhan tahun, maka dengan ini pemerintah kota menetapkan DKS sah menempati gedung ini. Kudunya kan ngono. Ya toh. Dan ini alasannya mengusir dok. Ya neng yo gak duwe dasar. Cak Anies yo gak duwe dasar, BMS yo gak duwe dasar gitu loh. Nah, sekarang ini yang harus kita hati-hati. Kita ini diadu domba. Hati-hati. Strategi politik divide et impera itu sudah dilakukan oleh Pemkot sejak jauh lama. Ini kan warisan Londo. Ketika dulu dibentuk Dewan Kesenian Kota Surabaya yang dipimpin oleh Cak Suro itu sudah mulai. Saya sudah nulis waktu itu. Judulnya kalau nggak salah Politik Divide et Impera Pemkot Surabaya. Sekarang mulai lagi. Kita mau diadu sama Dewan Kebudayaan. Kita diadu sama Bengkel Muda Surabaya. Kita diadu sama Sanggar Merah Putih. Sanggar Merah Putih gawe acara OTS. Par datang, ada Emil, ada Eros, ada. Kita diadu sama mereka. Jangan mau. Mereka punya cara seperti itu, ya monggo silakan. Heru melawan dengan biolanya silakan. Kita dengan diskusi silakan. Sekali-sekali jangan mau kita diadu domba. Jangan diadu domba. Ini penting gitu loh. Karena apa? Ini pengalaman saya tahun 2017 ketika DKS BMS digusur dengan pembongkaran Masjid Sakinah itu, ya. Itu di kalangan seniman terus terang aja mulai ada selindut-selindut gitu. Mulai selindut-selindut. Saya sampai bikin petisi change di ORG. Saya menolak, bukan cuma menolak, mengusir DPR dari lingkungan Balai Pemuda. Silakan dicek di Google masih ada itu bapaknya. Karena apa? Karena DPR ada di sini itu kecelakaan. Bukan dibangun berdasarkan perencanaan, jujur aja. Saya tahu persis. Ini Jil saksinya. Itu dibangun dulu sebagai kompensasi rencana dibangunnya gedung pemuda yang disumbang oleh Surabaya Pos. Karena Bu Ajes punya ada konflik dengan Pak Bambang DH, maka kemudian bantuan itu ditarik dari 5M. Nah, Pemkot yang sudah kadung punya rencana itu, dia tidak bisa mengembalikan duit 5M itu. Gak bisa mengeluarkan itu, sudah kadung masuk duitnya. Caranya gimana? Maka dia membuat perencanaan membangun gedung DPR dengan biaya uang muka 5M tadi. Sehingga Pemkot punya alasan mengembalikan ke Balai Pemuda, ke Surabaya Pos. Nah, jadi gedung DPR yang semula di Taman Surya itu kemudian dibangun di sini, itu kan jauh lebih kecil malah. Parkirnya malah gak ono. Saya bilang kalau memang rencana DPR itu memperluas gedungnya, memperluas parkirnya, pindah nang Benowo ngono lho. Si ombong ngono iku gitu loh. Ngapain harus menggusur DKS, menggusur BCMS, bahkan waktu itu Masjid Sakinah dibongkar segala macam. Nah, ini semua harus kita tahu. Ini semua harus kita tahu. Jadi jangan semata-mata Pemkot mengeluarkan surat mengusir DKS, dan tolong diingat yang diusir bukan DKS loh. Yang diusir adalah Krisman, Suyitno, Mahamuni. Mereka tidak berani menyebut DKS karena apa? Kalau mereka menyebut DKS berarti mengakui DKS ada. Lucu. Lucu. Ya, ini saya kira saya mencoba memprovokasi lah teman-teman. Kita tetap semangat. Lawan. Terima kasih. Oke, Mas Riki, silakan Mas Riki. Oke.
Oke. Ngene iki lho rek. Lagi Surabaya ngene iki. Nang kene Surabaya iku wong tuwa diceluk arek, cuk, cuk. Jangkrik. Ngene iki sing dinteni ya. Gak ono sing tuwek ning kene nom kabeh. Seniman ja dilawan. Wis ngene iki lho. Matur nuwun. Beliau nyanyi Heni Nur Cahya iki saiki sewayahe mlebu ranah sesepuh Surabaya iki. Oke. Tadi dari Agus Kucing berusaha untuk apa ya, memberi nilai-nilai akomodasi. Bagaimana mengakomodasi nilai-nilai seni budaya lokal, potensi SDM lokal, komunitas, ruang seni, membaca dan mencatat perkembangan seni rupa lokal. Ya, memang tugas-tugas. Kalau sudah bicara kegiatan, maka ini tugas-tugasnya komite sebenarnya. Kalau sudah tugasnya BPH ini yang tadi himbauan dari Topik Monyong ini masalah BPH sebenarnya. Kalau sudah bicara kegiatan ini tugasnya komite saja nih. Konseptore neng kono. Sing golek dhuwit, Monyong sing golek dhuwit. Pinter lek golek dhuwit jangkrik wong iki. Oke. Untuk selanjutnya tadi dari Indrajaya ya, santai ora, tenang aja. Di bawah bahwasanya di sini kegiatan Dewan Kesenian pun harus ada namanya otonomi. Nah, ya. Otonomi. Kalau melihat dari Adi Wicaksono tadi, bagaimana sih seni di Jogja, Jakarta? Bahwa kesenian di sana punya identitas seni. Punya identitas sehingga menciptakan kultur-kultur yang kondusif dan melibatkan masyarakat, ya. Nah, bagaimana dengan kota Surabaya? Apakah Surabaya akan menciptakan identitas lokal sehingga otonomi tercipta? Kayak gini, kota Surabaya kota pahlawan. Nah, ini ya apa sih caranya mewujudkan seni yang punya nilai-nilai pahlawan, satria atau pejuang-pejuang, petarung-petarung loh iki wong Surabaya iki. Sejarahnya demikian. Nah, kemudian Dewan Kesenian pun harus dikuatkan dengan formalitas ya. Kita bantu sebagai warga seni, harusnya juga kita bantu namanya Dewan Kesenian. Dulu Pak Kisman, orang seni rupa itu bikin yang namanya Surabaya International Performance Art Event. Wah, iki biyen golek duit dhewe. Arek-arek iki golek duit dhewe. Biyen iki ya. Iki cerita. Ya alhamdulillah hasil dari fundraising untuk mewujudkan acara itu terjuallah karya dan dapat 12.500.000 rupiah untuk mengadakan Surabaya International Performance Art Event. Sing teko iki sapa, Pak? Spanyol, Amerika datang, Taiwan datang. Jadi memang kita tuh sebenarnya punya sejarah, punya potensi lokal yang Surabaya. Nah, di sini Pak Krisman mungkin kita ini pengalamannya teman-teman ya, artinya bisa nggak kira-kira diakomodasi aktivitas kawan-kawan ini. Oke, setelah itu, Pak Krisman durung memberikan sesuatu ya, Pak Krisman. Aku bayang mau. Oke, setelah untuk iki koncong nantang iki, koncong nantang, ngejak ngopi neng Papua koncong iki. Oke. Bambang Pamungkas. Iki saelingku jeneng lengkap iki Bambang Pamungkas. Bambang Permadi. Kudu Pamungkas, Bambang Permadi monggo. Ini dari Papua iki. Event organisernya dari Papua. Jebolan STKW. STKW jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat DKS yang udah ngasih waktu dan tempat. Kalau mungkin belum ada yang kenal, saya Bambang Kuncung. Di DKS ini kalau dulu saya pegang di Biro Seni Rupanya sebelum COVID tapi. Jadi kalau kita melihat pergerakan di 98 sampai di 2010-an, kalau kita bilang dari Galeri 66, Galeri Surabaya,
bahkan tiap bulan kita aktif untuk berkarya, pameran segala macam. Dan kalau di tahun itu nggak ada yang namanya kayak di belakang ini, nggak ada. Lebih aktif orang-orang senimannya malah daripada persoalan komoditas kayak seperti ini. Sebenarnya bagus untuk perkembangannya. Cuman mulai ke 2026 ini kita melihat bahwa kesenian yang bersifat independen, terus untuk anak-anak muda, nirlaba dan lain sebagainya itu hampir hilang. Lesu kalau kita bilang. Jadi kondisi kesenian di Surabaya kalau kita bilang mulai di tahun 2020 ke atas ini mulai surut. Bahkan mungkin kita bisa tahu hampir DKS pun ya, sampai sekarang secara kegiatan pun lebih banyak diisi oleh teman-teman dari luar, bukan DKS sendiri yang bikin kegiatan. Jadi kalau saya sendiri keluar ke Papua, ke Merauke di tahun 2020 udah nggak berkecimpung di kesenian di Surabaya ini, saya lihat bahwa semakin pudar kegiatan-kegiatan kesenian yang sangat bagus sekali kalau dulu boleh bilang. Jadi kalau dulu ada eksperimental, ada seni instalasi, semua halaman ini kita pakai untuk karya-karya instalasi, performance, atau ada festival Surabaya Art. Jadi itu udah nggak ada lagi. Jadi bukan kita persoalan mau kelangenan, bukan, tapi eksistensi bertahan kita dalam dunia kesenian itu udah nggak ada. Motor-motor penggeraknya itu hampir udah jalan keluar semua kalau saya bilang. Mungkin kalau ada Luhur, ada saya, ada Soleh, ada Pata, ada teman-teman dari UNESA, dari Adibuana. Dulu anak-anak kampus masuk ke sini, mereka bikin pergerakan juga. Kalau sekarang anak kampus lebih banyak main di luar daripada ikut terlibat di DKS-nya. Jadi apa yang menjadi tugas kita bersama untuk mengembangkan kesenian di DKS ini sebenarnya? Kalau kita bergerak di luar, kayak saya di Merauke, dalam waktu kurun 5 tahun aja saya sudah bikin galeri seni. Dan itu dengan pihak pemerintah pun kita bergandeng tangan. Padahal kita berjalan secara individu. Jadi dari dinas pariwisata, dari dinas pendidikan itu mempercayakan ke kita untuk mengembangkan kesenian di Merauke, di Papua. Jadi hampir 1 tahun itu kita pegang anggaran bisa sampai 5 M. Kenapa di Surabaya tidak bisa gitu? Saya juga bingung gitu. Jadi kalau pengembangan di luar lebih lancar untuk kita bergerak berkesenian, ya akhirnya pilihan kita keluar. Di Surabaya ini kita jadi orang asing sebenarnya malah. Kita nggak pernah dapat dukungan dari pemerintah. Selama saya berkesenian seumur hidup nggak pernah ada dukungan dari pemerintah. Kita bikin festival generasi petarung, kita bantu Biennale ke-6 pun ya compang-camping kita. Dengan dana pribadi kita jalan, kita bikin Surabaya Experimental Art sama almarhum Arifin Petro. Bahkan sebelum dia meninggal kemarin, 2 minggu sebelum dia dikabarkan meninggal, dia kontak saya untuk mau bikin Experimental Art kedua sebenarnya. Kita punya program bertiga dengan, lupa saya dokter siapa namanya kemarin. Jadi rencananya mau bikin lagi, tapi ya namanya umur kita nggak tahu. Jadi ya rencana besar kita terhambat kembali gitu untuk mengembangkan kesenian di Surabaya ini menjadi besar kembali. Kalau sekarang DKS mempunyai bentrok dengan pemerintahan di mana DKS ini nggak diakui dan lain sebagainya, saya pikir harus ada celah ataupun cara untuk mengatasi semacam itu.
Kita aja 5 tahun di Merauke aja kita bisa kok. Kenapa di Surabaya tempat kita lahir dan besar di sini malah kita nggak mampu gitu loh. Jadi mungkin ya kita berharap ada pengembangan yang lebih serius. Jadi bukan DKS cuman sebagai lewatan arsup, lewatan event-event besar, hanya cuman sebagai penonton. Orang Surabaya cuman ada pameran besar apa orang-orang Jogja, tapi ya cuman sebagai penonton. Kita nggak pernah dilibatkan secara langsung. Adapun dana besar yang masuk ke dinas-dinas ataupun ke dewan-dewan secara kesenian pun jalannya akhirnya independen. Mereka jalan sendiri, ada uang sendiri. Sedangkan kita yang mempunyai passion untuk bikin event besar ya mau nggak mau modal sendiri, modal dengkul. Jadi mungkin saya berharap di Mas Grisman bahwa gimana solusi kita gitu loh. Jadi kita nggak stuck di persoalan yang berulang-ulang terus, kelangenan terus. Ya ada solusi lah. Solusi yang benar-benar baku, yang benar-benar bisa diterapkan buat teman-teman kesenian di Surabaya. Gitu mungkin. Mungkin itu bayangan dari saya. Makasih banyak. Yo ini iki lho rek. Apa? Pra. Walah kepengin nambah ya? Oke, iki salah satu performer. Iki ngene-ngene iki ya tau ning Galnas rek. Iya, mangan sepatu tahu iki. Selamat malam untuk Pak dosen kucing yang terhormat. Ya, Pak dosen Kiki yang terhormat. Ya. Jadi saya merespon beberapa pembicaraan tadi itu dari Bambang Kuncung dan Mas Hendri. Jadi begini, ini kan sebenarnya persoalan ini sudah berulang-ulang kali ya yang dibicarakan sama Mas Hendri terkait persoalan DKS. 10 tahun pada saat persoalan pembangunan komplek areal Balai Pemuda itu sebenarnya ada hal persoalan yang buat saya pribadi oke lah ngomong persoalan pengembangan infrastruktur dan lain sebagainya ya terkait persoalan program pemerintah kota ataupun pemerintah pusat atau apa ya, saya nggak tahu itu persoalan itu ya. Tapi persoalan bagaimana di Balai Pemuda itu menjadi sebuah ruang-ruang yang sangat bagi saya menjadi ruang-ruang pembelajaran setelah reformasi. Saya berlari di Dewan Kesenian Surabaya ketemu dengan teman-teman teater api. Jadi di sini ada KNPI apa kayak gitu ya, di sini itu. Saya masuk di dalam ruang-ruang teman-teman teater api. Dan teater api itu mendapatkan ruang 66. Yo Cak, 66 itu sampai ada beberapa teman-teman itu yang pameran di situ. Bahkan sampai ada yang namanya Mbak Rujito pameran di situ ya, kayak gitu. Terus lagi usut punya usut saya menggali hal-hal masukan-masukan dari beberapa seniman-seniman yang lebih tua di DKS itu. Ada yang namanya Pak Oha mati Cak, Pak Oha Supono dan lain sebagainya ya, bahkan sampai Bapak Didit almarhum itu sebagai salah satu pendiri Amar Rahman. Tapi di sini pertanyaan saya ketika ngomong persoalan perubahan sebagai salah satu ruang infrastruktur, bahwa pemerintah kota itu menjadikan sebuah perubahan ruang infrastruktur ini menjadi hal sebuah etalase atau apa. Itu pertanyaan saya,
sederhana. Sejauh mana ruang etalase-etalase itu menjadi sebuah program atau sebuah konsep gagasan pemerintah kota untuk dijadikan sebuah ruang infrastruktur mandek saya nyong. Ya, dan mandek sih ya, aku mandek sih ae. Jadi bagaimana sebuah ruang publik, sebuah wadah, bahwa DKS itu salah satu wadah teman-teman seniman ya yang ada di Surabaya, bahkan bukan hanya skup Surabaya. Ketika saya banyak menemukan cerita ketika teman-teman dari Jogja, para orang-orang tua yang mau berangkat ke Bali dari Jogja, dari Bandung atau apa, itu ketika transportasi masih belum terwadahi, mereka itu kan harus menempuh jalan laut. Mereka transitnya di Surabaya loh, di DKS. Lah, setelah saat ini terjadi 10 tahun periodenya Krisman, itu kan selalu digoyang dengan Dewan DKKS, Dewan Kesenian apa Pak? Yang dipimpin ambek Suro itu gagal. Terus dipimpin lagi saat ini DKKS, apa itu Dewan Kebudayaan Kota Surabaya. Nah, pertanyaannya, apakah mereka ini mementingkan seberapa jauh nilai-nilai historis mereka, para kaum pendiri yang sudah almarhum atau yang sudah mendahului kita di ranah kancah untuk menaungi sebuah organisasi kesenian yang ada di Surabaya itu. Jadi untuk persoalan DKS saat ini, lepas dari persoalan anggaran atau dan lain sebagainya, DKS masih tetap di sini selama 10 tahun itu. Saya meyakini bahwa ini salah satu perjuangan, bukan ini legitimasi atau apa. Ini sangat penuh hal sing sangat apa ya, teror. Ketika kasus-kasus pembangunan, ketika Balai Pemuda seperti ini, banyak hal-hal teror yang masuk, bahkan sampai ke HP saya loh Pak. Yang ketika kita mau terus-terusan mempertahankan DKS, ketika Balai Pemuda ini ruangnya mau dikembalikan lagi sebagai ruang bola, itu kan banyak hal-hal teror yang selalu berhadapan atau masuk di dalam WA atau telepon terhadap HP nomor saya. Tapi saya kan tidak berhenti pada persoalan itu, seperti itu. Tapi satu hal yang sangat menarik, bahwa DKS 10 tahun itu berada di sini, itu sangat penting untuk kita catat. Bagaimana kita memperjuangkan DKS itu bukan pada hanya persoalan SPJ, bukan hanya persoalan dana dari pemerintah, bahkan bukan kepentingan untuk hal-hal apa ya gampangane seniman yang bisa diopeni oleh pemerintah, bukan seperti itu. Tapi kita perjuangan ini sangat penting, bagaimana nilai-nilai perjuangan ketika para kaum pendiri Dewan Kesenian itu layak untuk kita hargai dan tetap untuk harus ada di komplek areal Balai Pemuda. Begitu. Pak. Terus iya Pak. Terus lagi ngomong persoalan event-event dan lain sebagainya yo. Cak, DKS ini terasa kita itu kita itu mulai di 66 difasilitasi oleh almarhum Cak Kadar. Kita itu terbiasa mbak non profit Cak. Mangan itu kadang-kadang itu iki kudu kesedihan tapi kegembiraan Cak. Mangan itu sego apa itu ya wis biasa ngono, rokok siji joinan. Mabuk ya gelas siji ya diuterno. Jadi ini salah satu sebuah kultur bahwa Surabaya ini kulturnya duduk kayak Jakarta apa Jogja, ngono lho. Jogja itu iso Cak, karena Jogja itu sebagai ruang pendidikan atau apa ya, iso wong teko isi Padang Panjang. Teman-teman taring padi itu saya banyak kenal.
Ada teman-teman Padang Panjang, ada teman-teman iki mau Sumatera, ada teman-teman Aceh atau apa. Ngomong persoalan garis, gerakannya iki mau ngomong kerakyatan. Oke, kerakyatan. Nah, karena mereka itu mau terbentuk karena akan adanya sistem yang berada di dalam institusi pendidikan. Mulai ASRI sampai terjadi iki mau isi. Itu Jogja. Jakarta ono iki mau sing jenenge IKJ. Lah tapi kalau ngomong Surabaya, ngomong persoalan UNESA dan STKW, siapa yang tahu? Tapi ngomong persoalan individual, kita ini sangat fake, Cak. Dalam artian kene gak peduli, Cak. Kolektor ngomong kolektor ya, kolektor iku mau kempet dhewe jare kuncung ya. Ketika forum pameran iki bareng. Kolektor iki mau kempet dhewe. Ngomong adsub, ngomong iku mau Arjok. Ya toh, Arjok iya kita tahu pendirinya Arjok siapa atau siapa. Kita tahu, tapi di Surabaya ini nggak bisa. Makanya sangat kuat ngomong persoalan baju hijau atau apa. Kita tidak mengkait-kaitkan persoalan tentang supporter sepak bola, tetapi memang itu salah satu kultur pemuda di Surabaya. Itu sangat kuat. Memang ini mau darah dagingnya Surabaya loh, Cak. Aku ndok Pak Mas Sigit yo. Lahir nek kono yo. Iku sangat kuat unsur-unsur bonek iku mau. Tapi ngomong persoalan unsur-unsur bonek, bagaimana iki mau bonek sing dicap koyo ngono anarkisme atau apa. Tapi kan kita tidak seperti itu. Tapi kita mengambil salah satu spirit bagaimana ketahanan hidup itu, ketahanan persoalan kreativitas itu berada dalam hal individual. Bukan ngomong persoalan ketahanan hidup kita itu berada di plat merah. Begitu ya, matur nuwun. Oke, Mas Slamet, silakan. Oke, iki petarung tenan iki. Selamat gaprak. Matur nuwun Mas Slamet atas kritis. Pandangan kritis tenan iki. Pak Krisman, bisa didengarkan enggak itu keluhan-keluhan anakmu? Tapi juga demikian, DKJT sebagai bapak kita, kira-kira bisa enggak mengayomi kita ini? Mengayomi Dewan Kesenian apa Dewan Kebudayaan, terserahlah. Apapun itu. Pokoknya seniman ini duwe kegiatan. Nah, tugas-tugas Dewan Kesenian paling tidak bisa apa ya? Apa cing? Jenengane mengakomodir tadi, membuat semacam kurikulum. Guru-guru ya kepingin pameran, guru-guru iki. Gurung-gurung konco-konco apa istilah ya? Seniman-seniman, ada yang seniman akademis, ada yang non akademis. Ada yang modelnya kayak on the spot wingi. Wah, macam-macam seniman yang Surabaya iki. Cuampur baur gak karu-karuan. Ono sing seneng neng pasar, ono sing seneng menggur ngintip-ngintip, macam-macam pokoknya wis. Ono sing seneng maido barang, wis sembarang. Nah, kira-kira bagaimana Dewan Kesenian itu bisa mengakomodir iki loh. Bagaimana Rendezvous jarene? Pertemuan adalah kabar. Rendezvous. Menurut sampean-sampean semua, kira-kira pertemuan kayak gini perlu nggak dibuat setiap minggu atau setiap bulan? Atau setiap bulan 2 kali? Ya pengajiannya iso seminggu ping pindho pengajian. Kurang sing apa ya? Iki kira-kira bisa nggak? Apa yang ngomong toh? Gano aksine, pamerane, seni rupa kontak kayak gini. Seni rupa. Nah gini. Kalau kita masih berpegang teguh atau mengandalkan pemerintah, maka dulu ada yang namanya fundraising. Loh, lah enak ya. Ya, betul ya. Nah, ada fundraising. Entah fundraising dulu untuk gempa Jogja, ada. Karena saya salah satu penggagasnya. Untuk gempa Jogja dulu 2 kali. Dewan Kesenian juga dengan FKPPI di sini 2 kali dulu. Dan saya salah satu penggagasnya. Dengan Pak Ivan Haryanto almarhum. Nah, ada SIP AE kemarin itu dengan arek museum kita buat. Kita tuh enggak kekurangan loh kalau mau berusaha, asal wadahnya jelas, laporannya jelas, penggunanya jelas. Arek-arek iki enak lek dikelompokno, asli enak. Aku yakin sekelas Bambang Kuncung, wah iso dipamerno ning Papua arek-arek iki. Masuk tenan dinteni kabare. Takon, aja takon aku.
bisa kolaborasi dengan seniman-seniman Papua. Wis karane tok sing budal, arek gak usah kenaan jarene. Kan hotel ning kono. Ana hutan kono. Diturono ning alas kok. Oke, saya pikir cukup cukup mulai 4 sore sampai jam pira saiki? Secara formal paling enggak mulai jam 4 sore sampai jam 8 ya. Untuk selebihnya maka ini kita acara bebas, mau ngobrol-ngobrol untuk session yang selanjutnya, pertemuan yang selanjutnya. Sini ditunggu Agus Kucing, ditunggu untuk pembicaraan yang selanjutnya, jadwal-jadwalnya. Siapa yang buat? Oh, Om Jil, yang buat agendanya Om Jil. Ada satu lagi, apa harap karaoke? Iki lo kepingin gambleh di lo. Lo, wis ditutup iki katene. Oke. Satu lagi? Satu lagi ya? Oke, satu lagi. Oke ya, one more ya. Saya terima kasih dikasih waktu. Gini, dari awal sampai akhir, begitu pembicara seperti itu ya. Cuman satu, kok nggak ada ya dengan sepaham saya. Ini idealis ya. Kenapa nggak dilibatkan generasi? Siapa sih? Siapa ini generasinya? Kita sudah tua-tua ini, jancok. Iya kan? Kenapa nggak melibatkan generasi Gen Z gitu loh? Gen Z loh ya. Karena kenapa sih harusnya kita ini Gen Z udah menaungi kita sebagai sudah tua loh. Pada generasi kita sudah habis benernya. Untuk besok lagi Bang Grisman ataupun yang Bang Jil atau yang semuanya harus melibatkan Gen Z. Jadi kita bisa mengarahnya kemana sih Gen Z ini? Karena kita ini sudah kuda udur dan ini dunianya sudah berubah, gitu loh. Ya enggak? Jadi satu usulan saya pada moderator. Kenapa? Aku nggak menyalahkan sih, ini memang dadaan ya. Kapan-kapan lagi kalau kita mengadakan seperti ini, kita harus menghadirkan Gen Z. Gen Z itulah kunci kita, kayak lagu Halloween, Seven on the Key. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Loh, apa mau mana? Apa iki? Sesuai. Mohon izin Pak Ketua. Mungkin terakhir ini ya, kebetulan saya dari komunitas seni tradisi ya, mulai awal tadi saya mengikuti kegiatan ini. Mungkin ini apa ya Bu, bukan saran tapi memberikan semangat kepada teman-teman senior yang mana keberadaan sekretariat maupun galeri ini sangat dibutuhkan oleh seniman yang ada di Surabaya. Dan tadi disampaikan oleh Mas Slamet bahwa sebagai ruang transit teman-teman kita yang dari daerah untuk berjalan ke lain tempat. Tentunya saya sangat berharap agar ruang yang dikelola oleh DKS ini harus kita pertahankan. Setuju ya? Ya. Jadi karena apa? Kebetulan kalau teman-teman tradisi Pak ya, di Surabaya itu ada beberapa sanggar yang masuk kampung-kampung itu tidak bisa latihan. Nah, tempat di sini itu untuk apa? Mengasah daripada teman-teman sanggar-sanggar yang ada di Surabaya, khususnya tradisi. Seperti ada reok, jaranan. Dulu memang kita tidak pernah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi di sini saya siapkan milik saya pribadi untuk dipakai latihan teman-teman. Nah kalau ini digusur, bagaimana nasib teman-teman seniman yang ada di gang-gang kecil itu? Ini pernah saya sampaikan, cuman tidak ada tanggapan dari ini.
Ya, untung ya Mas Krisman selaku ketua memberikan ruang ya kepada teman-teman secara bergantian, Pak. Ada yang reok, ada yang jaranan. Kebetulan saya mendampingi Mas Krisman sebagai wakil sekjen ya Mas Krisman. Kebetulan saya mengkoordinir dari teman-teman. Untuk itu kami berharap ya agar ini harus dipertahankan sampai kapanpun. Setuju? Iya. Tadi ada yang Gen Z yang di sana, mungkin yang disampaikan oleh rekan kita tadi juga mendalami daripada seni tradisi. Kami dengan adanya ruang ini sangat terbantu ya, terutama bila mana kita mau ada kegiatan event yang tingkatnya nasional. Di ruangan ini kami pernah meraih prestasi predikat kedua tingkat nasional, Pak, di event daripada Grebek Suro di Ponorogo. Nah, kalau ini nanti jadi diambil alih, bagaimana nasib dengan teman-teman? Ya, untuk itu saya berharap dukungan dari lintas seniman yang ada di Surabaya agar ini harus tetap dipertahankan sebagai ruang publik yang bisa kita pakai secara bersama-sama. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki loh, artinya betapa plural jarene seniman modern ya tradisi cuampur neng kene aneka luar biasa. Wes, ya Dewan Kesenian ini, Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian. Pak Krisman, bagaimana curhati arek-arek iki? Bisa nggak difasilitasi? Apakah bisa sebagai laboratorium seni? Oke, lah ya. Artinya kan ini seni tradisi diwadahi, ono sing njaluk ngene, njaluk ngono, macam-macam. Ya, tadi ada yang generasi Gen Z. Ya, oke. Generasi Gen Z bagus ya, memang kita juga mewadahi mahasiswa seni. Kita punya akademisi seni. Kita punya, kenapa kita nggak memberikan ruang untuk mereka juga? Saya pikir itu juga penting karena mereka juga generasi selanjutnya. Saya pikir hari ini cukup sekian. Artinya untuk sesi yang selanjutnya, pertemuan yang selanjutnya, apa meneh? Wes ditutup saya jam 4 sampai jam 8 ya. Itu pun kita masih kepotong maghrib dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ini forum bebas, monggo silakan yang mau di ini. Saya pikir cukup untuk malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, sumbangsihnya, kontribusinya. Matur nuwun semuanya ya. Atur, aduh jan wis luar biasa arek Surabaya iki.